Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jawara TV dalam acara Bincang Bareng Soal Banten. Nah, pada hari ini kita akan mengangkat tema tentang peran PT ABM sebagai BUMD dalam mengendalikan harga dan kelangkaan minyak goreng dan kacang kedelai di Banten. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, sudah hadir di tengah-tengah saya, di tengah-tengah kita, ini Bapak Insinyur Sobirin MM. Pak Sobirin, selamat pagi. Pagi, Pak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Beliau ini sebagai Kabid Tanaman Pangan Dinas Peternakan Provinsi Banten. Pertanian Pak ya? Dinas Pertanian Provinsi Banten. Lalu ada di samping kiri saya ini sahabat saya Bapak Tubagus Mujamil Matin. Beliau sebagai Kepala Divisi Sales and Marketing PT Agrobisnis Banten Mandiri. Nah, sebelum berangkat lebih jauh karena memang kita di sini mau mengangkat tema tentang peran PT ABM, izinkan saya Pak Sobirin, saya mau bicara dulu dengan Pak Matin. Ini Baik. PT ABM ini makhluk apa ya? Jadi supaya masyarakat Banten juga tahu nih apa perannya PT ABM ini di bawah naungan mungkin dinas mana, agar kita masyarakat Banten juga tahu, dan tugas dan fungsinya seperti apa. Mungkin saya akan minta dulu Pak Matin untuk menyampaikan PT ABM ini seperti apa. Silakan. Baik. Pak Matin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mohon izin. Saat ini saya mewakili PT ABM yang memang didirikan oleh Provinsi Banten per tahun 2020, Pak. Kita mulai beroperasional di tahun 2020 dan saat ini kami bergerak di 3 core bisnis, Pak. Oke. Yang pertama itu ABM Farm, di mana core bisnis tersebut adalah melakukan pengelolaan dan juga pembinaan terhadap masyarakat petani dan peternak di Banten. Nah, kemudian juga ABM Food, di mana ABM berperan sebagai off-taker dari beberapa produk hasil pertanian peternakan maupun produk hasil UMKM untuk bisa ditingkatkan nilai ekonomisnya sehingga itu layak untuk bersaing di pasaran. Nah, kemudian yang ketiga core bisnis kami yaitu ABM Mart, di mana ABM Mart ini berperan sebagai lini distribusi yang akan memasarkan produk-produk yang dihasilkan dari petani peternak yang ada di Banten maupun produk-produk yang dihasilkan dari ABM Food sendiri untuk bisa dipasarkan secara luas ke masyarakat Banten. Oke. Gitu. Salah satunya juga termasuk pengendalian juga, Pak. Kalau untuk pengendalian, kita fokusnya saat ini distribusi pemenuhan suplai kebutuhan, Pak. Baik. Iya. Oke, terima kasih Pak Matin. Oke, sekarang saya ingin ke Pak Sobirin nih ya. Jadi kita tahu bahwa belakangan ini harga kedelai melambung tinggi sehingga kedelai juga mengalami kelangkaan yang luar biasa, bukan hanya di Banten tapi juga sifatnya secara nasional. Bukan hanya kedelai, termasuk juga minyak goreng juga langka nih Pak. Ini yang jadi idiom lucu juga ya soal kelangkaan yang ada. Ini karena berkaitan dengan COVID-19. Ketika COVID pertama muncul, yang langka masker Pak ya, dengan hand sanitizer. Lalu gelombang Delta datang, yang langka nih tabung oksigen. Nah, sekarang nih yang langka minyak nih, padahal nggak ada kaitan mungkin antara minyak goreng, kacang kedelai dengan COVID-19 ya. Oke, mungkin di Dinas Pertanian, kebetulan juga memang Pak Sobirin ini sebagai Kabid Tanaman Pangan. Saya ingin tahu nih Pak, seperti apa, cuman sebelum jauh melangkah kita berbicara tentang kacang kedelai Pak, saya ingin ada satu pertanyaan singkat ini yang bisa Bapak jawab. Lebih memilih mana Pak, ketersediaan kacang kedelai atau COVID-19 nanti berlalu dari negeri kita ini Pak? Ya, terima kasih. Mungkin jawaban singkat aja dulu Pak, ya, dari yang pertama mungkin tadi. Semua sepakat di kita bahwa
penyakit COVID ini segera berlalu. Oh gitu Pak Ya. ya. Baik. Mungkin untuk Pak Martin sendiri seperti apa Pak? Sama juga Pak? Masih sama sih. Masih sama ya. Betul. Tapi Kondisinya. kalau saya sih lebih memilih dua-duanya Pak. Kacang kedelai ada, minyak goreng ada, COVID pergi gitu kan Pak ya. Jadi semuanya pergi gitu Pak ya. Jadi ketersediaan. Itu harapan semua ya Pak? Harapan semuanya. Kembali Pak ke apa namanya terkait masalah harga kacang kedelai tadi nih Pak Sobirin. Banten ini punya wilayah yang cukup luas. Lalu apa namanya wilayah hamparan lahan untuk pertanian juga sangat luas, apalagi di wilayah Pandeglang dan Lebak. Nah, jadi sangat lucu Pak ketika misalnya ada ayam yang kelaparan dalam lumbung. Mungkin seperti itu juga mungkin ya ibarat kita melihat kelangkaan tentang kacang kedelai di Banten ini. Nah, seperti apa Pak kebijakan Dinas Pertanian, pemerintah Provinsi Banten terkait kacang kedelai tadi? Mungkin Pak Sobirin bisa memberikan penjelasan. Baik, terima kasih. Jadi ketersediaan stok kedelai nasional khususnya Banten itu masih mengandalkan impor. Betul. Masih ketergantungan impor. Oleh sebab itu kemarin kita COVID ini mengganggu semua lalu lintas impor, termasuk ketersediaan pangan di daerahnya masing-masing, di negaranya masing-masing. Jadi sebelum diimpor dia stok dulu untuk kebutuhan negaranya masing-masing, sehingga itu yang jadi kendala keluar masuknya, sehingga impor ini untuk Indonesia terganggu. Sedangkan untuk Banten sendiri ini kebutuhannya cukup besar, terutama untuk tempe, tahu dan kecap aja. Nah, program yang ada di kita di Dinas Pertanian khususnya tidak berbentuk swasembada, jadi hanya program saja, tidak memenuhi untuk kebutuhan Banten Pak. Jadi sehingga tatkala impornya tersendat sehingga kedelainya kekurangan, itu terjadi di pasar. Oke, kalau seandainya kita di sini hanya berbicara mengelola distribusi Pak ya, tadi lagi-lagi bahwa kita mengandalkan komoditas impor. Sementara secara nasional kacang kedelai juga tidak ada agenda menjadi swasembada nasional misalnya. Apakah tidak dibuat sebuah kebijakan baru misalnya bahwa kelangkaan-kelangkaan yang terjadi tidak harus terjadi lagi di masa mendatang? Apakah memang Pemprov Banten sudah punya rencana planning melihat kondisi yang ada ke depan ini seperti apa sih Pak untuk kacang kedelai? Apakah kita perlu swasembada kacang kedelai atau seperti apa Pak? Nah, jadi Dinas Pertanian khususnya dengan Kementerian Pertanian sekarang sudah membuat program pengembangan kedelai. Mulai dari anggaran APBD, APBN, termasuk pola kur Pak. Ini karena anggarannya defisit, sehingga diupayakan masyarakat bisa akses kur untuk pengembangan kedelai. Untuk tahun ini aja ini masih sangat sedikit programnya. Untuk APBD apalagi, untuk APBN tahun ini cuma 4.000 hektar. Nah, untuk kur yang lebih banyak malah targetnya 21.000 hektar. Cuman ini kemampuan petani karena produksi kedelai di kita masih rendah, antara 1 ton sampai 1,5 ton per hektar. Kalau harganya 6.000 di petani berarti cuma 6 juta, sedangkan biaya operasional dan pengelolaan bisa melebihi dari 6 juta, sehingga ini tidak disukai oleh masyarakat. Betul. Nah, itu jadi usahanya sudah merugi, sehingga di Banten ini penanaman kedelai ini hanya sifatnya sampingan Pak. Betul. Sampingan. Jadi pengolahan tanah pun secara minimum tili, itu pun setelah tanam padi, tanpa olah tanah. Jadi seminimal mungkin biaya operasionalnya ditekan gitu, sehingga tidak berkembang untuk tanam kedelai di Banten gitu Pak. Pak Martin sabar dulu ya, saya mau nanya Pak Sobirin dulu nih, soalnya baik. Pak Martin udah pengen jawab juga nih kelihatan ya. Pak Sobirin, kalau seandainya saya baca dari beberapa literasi, persoalan kedelai kita itu bukan hanya persoalan bahwa kita ketersediaan lahan, tetapi juga memang kualitas dari kacang kedelainya itu juga. Ini yang menjadi persoalan. Kalau seandainya
Ini yang mempengaruhi kualitas kacang kedelai itu apa sih Pak? Yang mempengaruhi kualitas kacang kedelai yang ada di kita dan yang diimpor. Itu seperti apa? Jadi menurut informasi, kacang kedelai impor itu volume volume hasilnya itu akan lebih banyak dibanding dengan lokal. Betul. Kalau lokal itu menang di rasa Pak. Nah, kalau rasa mungkin lokal lebih baik, tapi kalau volume itu dapat dari impor. Makanya para pengrajin ini beralih ke impor karena volumenya hasil dari olahannya lebih banyak mendapatkan dari kacang kedelai dari impor. Oke. Nah, ini informasi terkait kacang kedelai ini menarik sebetulnya kan. Jadi tempe juga jadi barang langka ya, termasuk tahu juga menjadi barang langka. Padahal itu biasa, kalau dulu stigmanya tempe itu makanan receh ya, makanan kelas bawah. Tapi kenyataannya ketika kacang kedelai langka, tempe menjadi barang sesuatu yang memang ini komoditas yang sangat disukai oleh masyarakat Indonesia. Baik, nah ini giliran Pak Matin nih. Baik. ABM ini kan punya peran juga sebetulnya dalam persoalan distribusi tadi Pak ya. Betul. Ini kelangkaan kacang kedelai. Kalau Pak Matin saya tambahin nih, bukan hanya kacang kedelai nih, minyak goreng juga nih Pak. Nih mestinya seperti apa nih Pak? Kondisi real di lapangan saat ini, apakah memang sudah sudah ketersediaannya sudah ada? Soalnya kalau seandainya sudah langka seperti ini, masyarakat sudah tidak lagi melihat bahwa ini murah atau mahal. Betul. Biasanya kan seperti itu, sehingga ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, barang yang mestinya ada tetap akhirnya ditahan. Nih, sampai sejauh ini PT ABM perannya seperti apa Pak? Terkait kelangkaan kedelai dan juga tingginya harga kacang kedelai termasuk minyak goreng nih Pak. Pak Matin, silahkan Pak Matin coba. Baik. Sebelum saya menginformasikan peran yang kami sudah lakukan atau upaya yang sudah kami lakukan, ini mungkin ada sekedar informasi Pak. Baik. Mengenai kelangkaan ini sebetulnya terlebih ke tingginya harga yang memang sampai ke masyarakat. Nah, itu yang menyebabkan terjadi gitu. Karena memang harga produksi dari pabriknya itu sudah cukup tinggi, harga dari pabriknya itu, sehingga turun ke masyarakat kembali tinggi. Nah, salah satu upaya pemerintah untuk melakukan stabilisasi atau pemenuhan kebutuhan masyarakat yaitu melakukan refraksi harga. Nah, refraksi harga itu saat ini masih hanya diperoleh beberapa produsen besar maupun distributor besar, sehingga beberapa produsen-produsen lokal gitu masih belum kuat untuk memberikan harga yang terjangkau di masyarakat sesuai dengan HET yang ditentukan pemerintah. Itu kondisinya. Yang sudah kami lakukan upaya saat ini yaitu kita menjaga suplai Pak. Kita bekerja sama dengan beberapa distributor maupun produsen minyak goreng yang bisa memberikan suplai dengan harga yang memang sudah sesuai dengan himbauan pemerintah. Ya, itu kami sudah melakukan beberapa observasi terhadap beberapa produsen. Sementara ini produsen-produsen lokal memang secara langsung kami datangi, kembali lagi kekuatan mereka untuk membeli bahan baku crude palm oilnya gitu, CP-nya itu masih tinggi Pak harganya Pak, sehingga mereka belum bisa melepas ke market. Jadi kembali lagi harus ada regulasi yang memang bisa mempermudah produsen-produsen memperoleh bahan baku sesuai harga yang ditentukan. Itu, jadi kita memang mempersiapkan dari segi suplainya. Sementara itu dari beberapa produsen yang sudah bisa memberikan harga yang ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan HET gitu ya, kita melakukan distribusi dengan mengandalkan ketiga channel distribusi yang kami kelola Pak, atau yang kami handle atau kami cover ya Pak ya. Di antaranya ada 3 channel distribusi. Yang pertama itu untuk secara bisnis to bisnis, kami bekerja sama dengan beberapa produsen maupun agen yang melakukan distribusi di beberapa daerah khusus, karena kita kan memang secara struktur organisasi masih kecil, sehingga kita masih membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan distribusi secara luas. Itu beberapa agen, kami menyebutnya sebagai Agro Banten Point Pak.
Di situ titik distribusi dari komoditas-komoditas yang ada di ABM. Nah, kemudian channel yang kedua itu general trade, Pak. Kita melakukan distribusi melalui sales-sales kami yang ada di bawah PT ABM untuk ke warung-warung yang ada di kawasan Banten. Saat ini karena source tenaga kerja yang kami miliki masih terbatas, untuk distribusi melalui sales-sales kami ke channel general trade ini, itu masih terbatas di Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon gitu. Namun tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan ekspansi distribusi di Tangerang Raya maupun di Banten Selatan. Karena sudah ada beberapa konektivitas yang kami lakukan dengan BUMD di kabupaten kota dan juga beberapa komunitas-komunitas UMKM yang ada di sana. Oke. Betul. Sebetulnya memang ada beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh PT ABM. Betul, Pak. Terkait kelangkaan kacang kedelai dan juga minyak goreng. Tetapi lagi-lagi Pak, ini kan masyarakat kita ya khususnya masyarakat Indonesia ya, jangankan kondisi seperti ini, banyak sekali alasan bagaimana kacang kedelai juga memang impor didatangkan, ini juga karena akibat pandemi dan lain sebagainya. Banyak sekali faktor yang membuat kelangkaan kacang kedelai ini, termasuk harga melambung, termasuk minyak goreng. Dalam kondisi normal pun menjelang Lebaran, menjelang Ramadan, ini barang-barang ini biasanya menghilang dari pasaran. Ya. Nah, mungkin masyarakat wajib tahu nih Pak Sobirin, Pak Matin, bahwa mereka juga berharap ketika misalnya nanti pada datangnya Ramadan ini kelangkaan-kelangkaan itu bisa teratasi. Saya rasa ini terobosan apa ya, manuver apa yang dilakukan nanti oleh PT ABM sebagai badan usaha milik daerah terkait pendistribusian atau suplai barang, ketersediaan barang, nanti kebutuhan untuk masyarakat. Mungkin bukan hanya pada persoalan kacang kedelai ya, termasuk minyak goreng, tetapi juga mungkin komoditas-komoditas lain yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pak Matin, seperti apa? Baik, upaya yang kami lakukan saat ini untuk menjaga stabilisasi harga berhubungan dengan festif Ramadan yang akan kita hadapi, Pak. Yang pertama, kita sudah melakukan upaya bekerja sama dengan produsen minyak goreng yang skalanya nasional. Saat ini kami sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan PT PN 3 untuk menjadi subdistributor dari minyak goreng yang mereka produksi, Pak. Itu salah satu upaya kami untuk menjaga suplai yang bisa kami distribusikan ke masyarakat Banten. Yang kedua, untuk beberapa komoditas lain yang saat ini juga mulai menjadi isu karena harganya mulai merangkak, Pak. Seperti gula pasir gitu. Itu kita sudah mulai upaya untuk bekerja sama dengan Sugar Group Company, salah satu produsen gula di Indonesia. Itu untuk melakukan suplai ke PT ABM untuk bisa kita distribusikan ke masyarakat. Itu kedua upaya yang saat ini memang sedang kita terus kerjakan. Untuk gula dan minyak Pak ya? Betul. Kalau hal lain Pak, mungkin ada beberapa komoditas lain juga yang menjadi target bahwa komoditas-komoditas ini misalnya ketersediaannya harus baik menjelang Ramadan. Karena Ramadan ini bukan hanya pada titik tadi ya, biasanya telur juga yang selama ini juga memang melimpah, akhirnya untuk menjelang Ramadan ini biasanya juga mengalami kelangkaan. Nih Pak Matin, mungkin komoditas lain juga seperti apa nih Pak? Ada beberapa komoditas lain juga yang kita upayakan ketersediaan suplainya itu tercukupi, Pak. Salah satu di antaranya kita melakukan kerjasama dengan PT Dharma Jaya untuk menjaga ketersediaan stok daging yang ada di Provinsi Banten ini, Pak. Ya, menjelang Hari Raya Idul Fitri sampai dengan Idul Adha, karena memang di dua momen tersebut ini isu tingginya harga selalu menjadi hal yang kritikal di masyarakat, Pak. Oke. Itu tadi dari Pak Matin ya, dari PT ABM, bahwa upaya yang dilakukan oleh badan usaha milik daerah ini
untuk ketersediaan apa namanya kacang kedelai, minyak goreng, termasuk juga komoditas-komoditas lain, termasuk juga di dalamnya adalah gula. Ini menjelang Ramadan ini sangat rawan. Maka harapan masyarakat, saya sebagai perwakilan masyarakat nih Pak Matin ya, juga menginginkan bahwa menjelang Ramadan nanti ketersediaan itu bahan pokok itu mungkin masyarakat butuh jaminan. Mungkin masyarakat butuh jaminan karena memang kita badan usaha milik daerah yang dilahirkan oleh pemerintah tujuannya juga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lagi-lagi bahwa masyarakat tuh nggak mau tahu Pak. Ketika misalnya beras langka, minyak goreng langka, kacang kedelai langka, Pak Sobirin disalahkan, Pak Matin disalahkan karena masyarakat nggak mau tahu. Nah, kembali saya ingin bertanya ke Pak Sobirin nih, reaksi masyarakat Pak terkait kelangkaan ini, mau tidak mau, suka tidak suka akan menyalahkan pemerintah. Secara spesifik bahwa pemerintah daerah di sini, khususnya mungkin Dinas Pertanian, ini punya tanggung jawab terkait ketersediaan kacang kedelai tadi. Nah ini juga jawaban untuk memberikan jawaban kepada masyarakat itu seperti apa sih Pak Sobirin? Supaya masyarakat juga mungkin, wah oke, pemerintah ini akhirnya memberikan satu solusi. Pemerintah akhirnya memberikan ketenangan, ketersediaan, terobosan-terobosan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian. Pak Sobirin monggo. Baik, terima kasih. Sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pertanian, yaitu pertama untuk meningkatkan produksi, terutama pangan padi, jagung, dan kedelai, termasuk kedelai. Saya dari bulan Januari kemarin sudah melaksanakan penanaman kedelai di lapangan, terutama di Pandeglang, dan yang kedua Lebak dan Serang, itu potensinya. Nah, untuk bulan ini Dinas Pertanian sudah mengusulkan calon petani calon lokasi itu 1.580 hektar yang ada di Kabupaten Pandeglang untuk pengembangan kedelai Pak. Nah, dilanjutkan 1.580 hektar Pak ya? Ya, ini saat ini masih distribusi sarana. Nah, yang kesulitan untuk pengembangan kedelai ini di penyediaan benih. Januari saya sudah menangkarkan benih untuk penanaman berikutnya. Begitu juga untuk tanaman bulan ini bisa nanam nanti bulan Juli. Nah, untuk pengembangan di Banten ini targetnya memang tinggi. Yang pertama tadi udah saya sampai 4.000 hektar dari anggaran APBN, 36 hektar dari APBD, dan 21.000 hektar itu pola kur. Jadi anggarannya karena dari pemerintah berkurang, makanya dianjurkan masyarakat bisa akses ke bank, pola pinjaman kur. Nah, itu sampai saat ini yang 21.000 belum tergarap. Ini baru menggarap yang anggaran APBN 4.000 hektar pun baru 1.580 hektar. Itu Pak, kami berupaya gitu untuk ketersediaan kedelai di Banten. Oke. Pak Sobirin punten, mungkin Bapak punya data terkait kebutuhan kedelai Banten sendiri itu berapa sih Pak jumlahnya? Lalu yang dihasilkan dari petani kita itu berapa selama ini prosentasenya, sementara yang didatangkan secara nasional ataupun dalam bentuk impor tuh jumlahnya seperti apa? Ini supaya kita juga tahu bahwa Banten sendiri memang produksinya cuma segini, sementara kebutuhan Banten seperti ini, kan seperti itu Pak. Baik, jadi program tahun 2020 itu memang programnya kecil Pak, sehingga produksi Banten cuma 880 ton. 880 ton ya. Sedangkan kebutuhan menurut BPS, dari data BPS itu kebutuhannya 94.285.131 kilogram. Saya masih ingat. Jadi masih jauh untuk memenuhi kebutuhan Banten sendiri. Itu produksinya tahun 2021 itu 880 ton. Kebutuhan 94 juta kilogram. Wah, jadi sangat jauh. Memang programnya tahun kemarin itu sangat defisit gitu, sangat defisit anggarannya karena terpakai oleh Covid sehingga anggaran programnya pun sedikit, Pak. Oke. Nah, ini produksinya cuma 880 ton. Sementara
kebutuhannya 94, sekian juta. Ini kan juta ton loh. Ini luar biasa. Berarti hanya berapa persen Pak yang dihasilkan sama Dari kita Banten. itu? Yang di Banten hanya berapa persen? Ini peluang nih Pak Martin. Buat PT ABM ya. Peluang buat PT ABM artinya bukan hanya peluang, tetapi juga ini juga nanti bisa menjadi solusi bahwa PT ABM bisa melihat supply dan demand-nya ini kan tidak seimbang nih Pak. Kebutuhan yang begitu besar, sementara ketersediaan di kita juga ini hanya berapa persen, 880 ton yang dihasilkan, sementara kebutuhannya 94, sekian juta ton. Kilogram ya selama setahun tuh Pak hitungannya ya. Ya artinya bahwa memang di sini ada peluang secara secara bisnis juga memang di sini ada peluang. Lalu yang kedua, saya melihat bahwa ini mungkin ada perlu kebijakan-kebijakan lain untuk mendongkrak peningkatan hasil pertanian untuk kedelai itu sendiri. Tetapi itu nanti saya akan tanyakan ke Pak Sobirin, bagaimana nanti ke depan Dinas Pertanian ini, apakah memang bukan hanya mengatasi tentang kelangkaan yang sekarang terjadi, tetapi bagaimana ketersediaan ini berkesinambungan Pak ke depannya. Ini untuk di ABM nih Pak, melihat Pak Martin ini ada 880.000 produksi yang dihasilkan oleh Banten, sementara kebutuhannya 94, sekian juta kilo dalam setahun. Saya rasa ini memang hal yang memang kurang seimbang antara ketersediaan dengan kebutuhan. Seperti apa nih Pak langkah yang akan dilakukan oleh PT ABM untuk membuat masyarakat Banten juga ke depan juga tetap tersedia ya kebutuhannya untuk produksi, apakah itu tempe, tahu dan lain sebagainya dari kacang kedelai, termasuk kecap juga kan dari kacang kedelai kan Pak ya. Silakan Pak Martin. Sebetulnya di awal tahun 2021 kami PT ABM sudah terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk melakukan beberapa program. Di antaranya yaitu program nasional yang penanaman 15.000 hektar untuk kacang kedelai ini. Yang salah satu tujuannya untuk menjaga kondisi stok dan pemenuhan kebutuhan, terutama di dalam Provinsi Banten sendiri. Namun, memang ada beberapa kendala sehingga kami belum bisa merealisasikan di tahun berjalan ini. Di antaranya yaitu ketersediaan dari stok bibit yang dibutuhkan sesuai dengan program tentukan. Waktu itu kebutuhannya bibit Anjas Moro ya, kalau nggak salah Anjas Moro dengan itu memang ada kesulitan kita memperoleh bibit, sehingga program tersebut belum bisa kami laksanakan antara PT ABM dengan Dinas Pertanian untuk di tahun 2021 kemarin. Namun ada beberapa upaya yang PT ABM sudah lakukan, diantaranya yaitu kita berkoordinasi dengan Kopti, Koperasi Tahu Tempe Provinsi Banten, untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan dari sumber impor. Nah, di antaranya kami membuka beberapa pintu jaringan suplai dengan importir-importir yang ada, namun memang hal tersebut perlu dijajaki karena kondisinya dari importir sendiri pun itu untuk harga yang ditawarkan masih cukup tinggi, sehingga pertimbangan kami pada saat kami menyerap produk-produk impor tersebut masyarakat sendiri kekuatan untuk daya belinya itu justru tidak mengimbangi HET yang kami terima gitu. Nah itu masih terus kami jajaki, masih terus kami analisa gitu. Gimana caranya supaya masyarakat bisa meningkatkan daya belinya gitu terhadap produk-produk, atau bagaimana PT ABM bisa mensiasati harga yang akan dirilis ke masyarakat sehingga nantinya masyarakat masih bisa menjangkau secara harga. Nih menarik nih. Kalau saya ini kan direktur marketing Pak ya. Kalau ngomongin soal yang tadi, kok rasanya saya jadi pengen menjadi bagian penyedia bibit nih Pak ya. Ini untuk masyarakat Banten ya, yang nonton Jawara TV dimanapun, ini ada peluang usaha di sini bos. Peluang usahanya ternyata Dinas Pertanian termasuk PT ABM ini kesulitan mendapatkan bibit. Dan rencana untuk penanaman ini nggak kecil loh, 15.000 hektar. Ya kan, 15.000 hektar akan dikembangkan menjadi lahan pertanian penghasil kacang kedelai di Banten.
Masalahnya nggak ada bibitnya. Nih siapapun nanti yang menonton Jawara TV bisa nih nanti berkomunikasi dengan Pak Martin maupun Pak Sabirin nih. Penting banget ini ya. Kenapa? Saya melihat di sini ada peluang yang cukup besar bagi penyedia bibit kacang kedelai. Kalau seandainya tadi Anjas Moro ini kalau mendengar namanya ini dihasilkan dari wilayah Jawa berarti Pak ya? Ya. Oke, mungkin ada beberapa juga. Lagi-lagi bukan hanya soal ketersediaan bibit, tetapi juga bibit juga yang harganya saja harus kompetitif. Betul. Ya kan Pak ya? Karena memang di sini akan ada perhitungan-perhitungan bagaimana nanti bibit ini bisa menghasilkan produk tetapi juga akhirnya tidak terlalu mahal sehingga pemberian bibit itu karena banyak faktor-faktor lain yang harus ditambahkan dalam produk pertanian itu sendiri. Oke. Nanti saya tanya lagi nih Pak Martin ya. Sekarang saya ke Pak Sobirin lagi nih. Ini kemarin nih saking gregetnya nih Pak, saking gregetnya karena memang bukan hanya kedelai yang langka, yang mengakibatkan juga akhirnya tahu tempe juga mengalami kelangkaan jadi primadona waktu itu. Karena memang kondisinya kacang kedelai ini tidak ada dan kalaupun ada harganya juga melambung tinggi sehingga ini tidak bisa balance dengan produksi yang dilakukan oleh para perajin. Nah, DPRD juga sampai mengeluarkan statement, nih mestinya nih dinas membuat semacam satgas nih. Seperti apa nih Pak? Ke depan, karena saya melihat kita ini bulan puasa sebentar lagi nih Pak. Bulan puasa sebentar lagi, nih hal-hal yang seperti ini harus diantisipasi dari sekarang. Dinas Pertanian langkah-langkah yang akan dilakukan Pak. Selain tadi juga kita ngomongin soal kan ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka panjangnya mungkin kita tadi mengelola 15.000 hektar tadi sampai dengan 40.000 hektar Pak untuk ketersediaan kacang kedelai. Yang jangka pendeknya dulu nih Pak, gampang deh jangka imah nanti dulu Pak ya Pak. Jangka pendek aja dulu Pak nih. Seperti apa nih Pak Sobirin? Monggo. Jadi untuk mengantisipasi distribusi di lapangan, Dinas Pertanian sudah bergabung dengan Satgas Pangan, Pak. Oke. Dengan di dalamnya termasuk kepolisian juga, Polda ada, Dinas Pertanian, Deperindag untuk mengantisipasi pemerataan atau penimbunan bahan pangan yang ada di Banten. Barangkali itu yang untuk jangka pendeknya. Tadi untuk jangka panjang mungkin tupoksi kami lah yang bisa dilaksanakan jangka panjang, karena jangka pendek di luar tugas kami, mungkin tugas perdagangan. Kalau Dinas Pertanian hanya memproduksi, menanam, membudidayakan, mengembangkan kedelai sesuai potensinya masing-masing. Barangkali itu Pak. Oke, jadi artinya ada persiapan dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanian sendiri Pak Sobirin ya. Jadi tiap tahun sudah memprogramkan semua jenis tanaman dikelola di Dinas Pertanian, mulai dari tanaman pangan, padi, jagung, kedelai, horti, termasuk peternakan. Itu tiap tahun sudah direncanakan dan diprogramkan untuk menangani ketersediaan pangan khususnya di Banten. Oke. Kalau untuk kebutuhan yang sifatnya general Pak Sobirin, misalnya minyak goreng. Kalau minyak goreng ini kan biasanya kan kebutuhannya bukan hanya spesifikasinya kan tidak umum ya sifatnya Pak ya. Kalau kacang kedelai kan spesifikasinya kan khusus nih Pak. Kalau minyak goreng kan ketika langka ada semacam operasi pasar. Nah, kalau seandainya untuk kacang kedelai nih Pak, apakah ada semacam stimulus atau mungkin juga pendistribusian kepada para mereka memang yang membutuhkan untuk bahan baku produksi para perajin tempe. Nah, seperti apa nih Pak untuk saat ini? Untuk saat ini sesuai tugas kami, mungkin untuk membantu masyarakat itu dibantu program secara gratis. Benihnya gratis, pupuknya gratis, itu dikasihkan ke masyarakat. Oke. Tanpa bayar apapun. Nah, ini untuk menopang atau untuk membantu masyarakat dari segi produksi Pak. Itu tugas pertanian. Dari penyediaan pupuknya sampai untuk kur pun sekarang bunganya lebih rendah. Oke.
Tidak lagi komersial, malah 1 tahun cuma 6%. 6% Pak ya? 6%. Itu untuk dibantu dari bisnis kur gitu. Jadi udah cukup banyak untuk membantu masyarakat Dinas Pertanian untuk penyediaan kedelai di Banten. Ini cara nih Pak. Ini biasanya kan suka begini nih Pak. Pemerintah ini punya program bagus. Ini disampaikan gratis. Tapi lagi-lagi masyarakat akhirnya tidak bisa mendapatkan itu karena memang dengan berbagai macam prosedur yang harus dilalui dan lain sebagainya. Misal saya atau mungkin Bang Ale deh misalnya nih punya lahan 10 hektar. Nih Pak Sobirin, kita mau nanam kacang kedelai nih. Pemerintah mau ngasih bubuk gratis, bibit gratis. Cara dapetinnya gimana nih Pak? Nah, coba Pak Sobirin. Mungkin biar masyarakat tahu nih. Kami Dinas Pertanian Provinsi tidak lepas dari koordinasinya dengan Dinas Kabupaten Kota. Dari Kabupaten Kota itu punya tangannya di bawah, yaitu BPP, Balai Penyuluh Pertanian. Disitulah ada para penyuluh pertanian. Para penyuluh pertanian bergabung dengan kelompok tani. Nah, dari kelompok tanilah usulannya. Mengusulkan CPCL mulai penyuluh, dari penyuluh ke kabupaten, dari kabupaten baru ke provinsi Pak usulannya. Siapa aja mangga silahkan yang berkenan untuk menanam kedelai, peluangnya masih banyak, diusulkan sebanyak-banyaknya, provinsi menunggu. Barangkali itu Pak. Oke, baik nih. Lagi-lagi nih. Saya kasih bocoran lagi nih. Kalau tadi peluang usaha untuk pengadaan bibit ya. Nah, sekarang peluang usaha untuk para petani di Banten. Nih, Dinas Pertanian sudah membuka jalan nih bagi masyarakat yang akan bertani kacang kedelai. Tadi sudah jelas bahwa prosedurnya itu nanti melalui kelompok tani, lalu dengan PPL-nya mengajukan ke kabupaten kota, lalu kabupaten kota tinggal mengajukan ke provinsi. Bibitnya disiapkan, pupuknya disiapkan, apalagi nih Pak, peralatannya didorong nggak, juga dibantu juga nggak Pak? Ada, dibantu. Peralatan juga dibantu. Bantu. Peralatan dibantu. Selain peralatan dan bibit dan pupuk, apalagi nih Pak? Cuma itu mungkin Pak. Nggak ada kopi rokoknya, nggak ada Pak? Nggak ada. Oke, baik. Masyarakat Banten perlu tahu bahwa untuk menjaga ketersediaan kacang kedelai mendatang, ini ada program jangka panjang yang digulirkan oleh pemerintah Provinsi Banten. Bagi yang akan bertani kacang kedelai, itu tinggal nanti kelompok taninya mengajukan ke PPL, PPL mengajukan ke kabupaten kota, lalu kabupaten kota mengajukan ke provinsi, bibit disiapkan, pupuk disiapkan, dan bantuan peralatan Alsim Pak ya, itu juga dibantu oleh pemerintah provinsi, termasuk nanti penjualannya dibantu oleh Pak Matin. Nah, nih Pak Matin, dengan potensi-potensi yang ada, berbicara tadi, kalau tadi saya bicara tentang apa namanya operasi pasar, nih bukan tupoksinya dari Dinas Pertanian. Karena kalau tupoksi pasar mungkin dengan dinas yang lain, ada Dinas Perindustrian Perdagangan, lalu juga mungkin nanti ini ada di PT ABM, mungkin bekerja sama juga dengan perusahaan-perusahaan besar lain yang di BUMN-nya. Nah, ini masyarakat tidak mau tahu nih Pak. Setelahnya hilang, langka dari pasaran kacang kedelai, berimbas juga terhadap langkanya tahu tempe, lalu juga apalagi ngajak-ngajak minyak goreng juga hilang dari pasaran, ya kan gitu. Ini langkah jangka pendek Pak, apakah memang perlu dilakukan operasi pasar di beberapa titik lokasi? Kalau untuk yang sifatnya komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, tentu saja ini mungkin berbeda dengan kebutuhan kacang kedelai tadi yang sifatnya memang hanya dibutuhkan oleh industri ataupun oleh perajin tahu tempe. Seperti apa Pak Matin dari PT ABM nih? Sebetulnya untuk menjaga stabilitas khususnya harga dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, memang langkah-langkah jangka pendek sudah bukan hanya direncanakan. Kami sudah melaksanakan beberapa langkah-langkah jangka pendek tersebut, diantaranya yaitu kita bekerja sama dengan kabupaten kota untuk melakukan operasi pasar. Nah, saat ini yang sudah berjalan itu operasi pasar yang kami support secara kebutuhannya di Kabupaten Serang. Itu sudah kami mulai laksanakan. Kemudian juga untuk
operasi pasar yang segera kami laksanakan yaitu bekerja sama dengan BUMD yang ada di Kabupaten Pandeglang untuk melakukan operasi pasar di situ. Kemudian juga dengan Indak di Kabupaten Lebak juga akan diupayakan melakukan pemenuhan kebutuhan untuk operasi pasar juga gitu. Nah, dan ada beberapa langkah kerjasama lain yang sedang kita upayakan, diantaranya koordinasi dengan Disperindag serta RNI, itu holding klaster pangan di Indonesia, Raja Wali Nusindo, untuk melakukan suplai ke PT ABM yang nantinya akan bisa kami distribusikan. RNI ini bergerak hanya di bidang gula atau juga yang lainnya, Pak? Yang sudah kami upayakan yaitu untuk menarik kebutuhan suplainya dari RNI untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat Banten melalui PT ABM. Oh gitu. Ya. Oke, ini kan kita ada 8 kabupaten kota nih Pak Martin. Ya. Yang sudah dilakukan hanya di Kabupaten Serang atau hanya Kabupaten dan Kota Serang? Yang sudah dilakukan di mana saja saat ini? Saat ini yang sudah dilakukan, mulai dari tahun 2021 kita sudah melakukan suplai ke operasi pasar yang di Lebak, kemudian di tahun 2022 ini kami sudah melakukan suplai ke Kabupaten Serang. Nah, untuk sementara kabupaten dan kota yang lain akan menyusul Pak, seiring dengan pemenuhan pasokan yang kami miliki. Oke. Betul. Ya artinya bahwa memang PT ABM juga ini juga masih mengandalkan pasokan dari betul. perusahaan lain, Pak ya. Betul. Artinya tidak bisa. Tapi apakah memang ada semacam, oh ini targetnya bahwa kita menjelang Ramadan ini 8 kabupaten kota sudah bisa terpenuhi secara suplainya. Nah, lalu dilakukan juga misalnya operasi pasar di 8 kabupaten kota tersebut. Ada nggak Pak schedule yang sudah dipersiapkan oleh PT ABM? Ini masyarakat Banten mesti tahu bahwa memang ada peran loh pemerintah di sini, ada peran PT ABM, ada peran Dinas Pertanian, ada peran Dinas Perindustrian Perdagangan untuk mengatasi persoalan ini. Seperti apa, Pak Martin? Baik, schedule di antara beberapa rencana yang sedang kami jalankan terus sampai dengan di bulan Maret ini, untuk di kuartal pertama memang perencanaan di PT ABM yaitu kita menjaga stok suplainya, kita tarik beberapa suplai baik dari industri yang ada di dalam Provinsi Banten sendiri maupun industri yang ada di luar gitu untuk menjaga stok gitu. Nah, perencanaan kami untuk di kuartal kedua yang dimulai bulan April gitu ya, bertepatan dengan momen Ramadan, itu rencananya kita akan secara bertahap melakukan operasi pasar di beberapa kabupaten kota yang insya Allah kita akan melaksanakan lebih luas lagi dari area-area yang saat ini sudah kami laksanakan operasi pasarnya. Oke, nah ini jadi ini perlu disampaikan kepada masyarakat Banten bahwa ada upaya-upaya dilakukan oleh PT ABM. PT ABM ini sekarang berada di bawah naungan dinas apa nih Pak? Untuk saat ini kita berada di bawah Biro Ekonomi ya. Biro Ekonomi ya, di bawah Biro Ekonomi. Jadi PT Agrobisnis Banten Mandiri. Nih ke depan ada beberapa langkah yang akan dilakukan. Salah satunya untuk mengantisipasi kelangkaan tadi, juga mendorong ketersediaan komoditas yang tadi dikatakan langka. Tetapi lagi-lagi di sini tidak bisa juga kita persalahkan secara khusus ya, karena memang kelangkaan juga sifatnya nasional dan banyak sekali faktor yang mengakibatkan kelangkaan tersebut. Nah, saya juga cukup menarik nih ketika saya misalnya mengorek tentang pertanian di Banten. Sebetulnya banyak hal, tetapi oke lah, pada sesi ini kita berbicara untuk kacang kedelai aja dulu nih Pak. Pak Sobirin, Banten ini kan cukup luas sekali Pak, dengan area lahan juga yang masih banyak sekali area lahan di Provinsi Banten. Kalau seandainya tadi Bapak punya targeting sampai dengan 4.000 hektar lahan, ada beberapa juga lahan yang masih yang belum dikelola secara maksimal. Nih kalau ngomongin wilayah yang punya potensi untuk pertanian kacang kedelai ini Pak, wilayah mana saja nih Pak? Jadi untuk potensi pertanian itu ada untuk kedelai ada di 3 wilayah, yaitu wilayah Pandeglang paling besar, kedua Serang,
dan ketiga Lebak. Kabupaten Serang Pak ya? Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Potensi untuk pengembangan kedelai di Banten Pak. Oke. Nih Pak, ada nggak Pak alternatif lain? Misalnya kalau kita melihat ada beberapa komoditas atau bahan baku ini juga punya alternatif sehingga kacang kedelai ini tidak menjadi satu-satunya alternatif untuk membuat tempe nih Pak. Iya. Sampai sejauh ini ada nggak misalnya merubah bahwa ada alternatif bahan baku untuk memenuhi kebutuhan itu Pak? Untuk mengganti atau mempersiapkan lain selain kacang kedelai, kami mencoba untuk mengembangkan kacang porok. Kacang porok. Nah, ini tapi belum bermasyarakat, ini masih dalam uji coba pengembangan di Banten. Mudah-mudahan ke depan ini bisa sebagai pengganti kedelai, karena kacang porok pertama produksinya lebih tinggi daripada kacang kedelai. Oke. Yang utama. Cuman ini belum memasyarakat aja. Oke. Tunggu aja waktunya, mungkin nanti bisa berkembang. Mungkin sudah pernah dilakukan produksi sehingga atau mungkin semacam uji klinis untuk kacang porong yang menjadi bahan baku pengganti alternatif ini, atau memang baru sekedar wacana atau sudah dipersiapkan Pak? Ini Pak Sobirin? di daerah Jawa sudah berkembang tanaman ini dan sudah dijadikan tempe tahu. Ya, Sudah dijadikan tempe, cuma perbedaannya cara pengolahannya dengan kacang kedelai, beda pengolahan. Jadi ada racun-racun apa gitu yang bisa dihilangkan dengan cara perendaman. Mungkin di perendaman yang beda waktu. Oke. Nah, ini menarik. Ini menarik sekali buat masyarakat Banten ya. Artinya bahwa kita tidak harus terpaku kepada satu bahan baku untuk memenuhi kebutuhan komoditas ini. Ya. Dulu saya masih ingat Banten ini punya potensi talas beneng ya, yang juga itu dianggap sebagai makanan liar. Katanya itu dulu hanya sekedar makanan babi lah yang nggak ada nilainya. Tetapi ketika itu dikelola secara baik, dan ini juga menjadi salah satu alternatif untuk penganan yang akhirnya ini bisa juga mendunia talas beneng ini. Bukan hanya talas beneng, banyak juga alternatif lain. Apa tuh Pak? Gadung ya. Gadung juga itu kan memabukkan. Kalau seandainya tidak dikelola secara baik. Tetapi setelah dikelola secara baik, sekarang gadung juga masuk ke supermarket. Iya, betul. Bahkan penganan semacam yang sekarang banyak di supermarket kayak semacam Kitela ya. Nah, Betty ini nggak doyan dia sama singkong, tapi sama Kitela doyan Pak, ya kan? Iya. Ya teman-teman kreatif ini juga sama, ini nggak doyan dia sama singkong, sama umbi-umbian, tapi sama Kitela doyan. Kenapa? Karena memang pengelolaannya baik, pengemasannya baik. Lagi-lagi bahwa bahan baku alternatif dan juga dikelola secara baik, ini menjadi tugas bapak-bapak nih ke depan, bahwa masyarakat Banten harus diberikan edukasi, masyarakat Banten harus diberikan satu pilihan alternatif. Tempe itu bisa juga loh dibikin dari kacang korok ya, K-O-R-O-K ya. Enggak pakai K, Korok aja, K-O-R-O. Jadi tempe dan tahu ternyata bisa dibikin dari kacang korok, dan ini sudah diproduksi di wilayah lain Pak. Ya artinya bahwa teknis produksinya ini harus disampaikan Pak. Ini tugas baru lagi nih, peluang baru lagi nih. Nanti saya mungkin sama Cacung kita ada kursus nih dengan Pak Sobirin bagaimana caranya bikin tempe menggunakan kacang korok Pak Haji. Jadi bukan hanya kedelai, ternyata kacang korok bisa menjadi solusi alternatif. Oke, ini peluang juga nih untuk PT ABM ke depan supaya menjadi supply juga ya untuk kebutuhan demand kita. Bagaimana masyarakat Banten ini ke depan juga diarahkan bukan hanya pada satu komoditas kedelai saja, tetapi ada alternatif lain. Kalau soal rasa seperti apa Pak? Pak Sobirin pernah mencoba rasa rasanya? sama Pak, sama persis tahu dan tempe. Oh sama ya. Oke. Cuman bijinya aja yang agak besar. Oh gitu. Mungkin secara ininya Pak, kandungan nutrisinya, proteinnya sama juga mungkin. Karena memang kacang-kacangan Pak ya. Kacang-kacangan. Baik, nah ini
Saya sebetulnya ada hal juga yang memang menarik, menjadi kendala besar ketersediaan ini selain tadi persoalan impor. Kalau ke depan misalnya kedelai juga misalnya ada alternatif lain adalah kacang koro. Nih, apakah kacang koro juga tidak mengalami kelangkaan? Apakah kacang koro juga akan lebih mudah dikembangkan? Ini seperti apa nih, Pak? Jadi begini, sekarang ini pengrajin tahu tempe masih keterpakuan ke kedelai. Nah, masih kedelai. Jadi dia belum mengenal ke kacang koro. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan nih Banten bisa sebagai produksi kacang koro untuk bisa menggantikan kacang kedelai. Kacang kedelai. Iya. Kalau misalnya untuk beralih ke sana, apakah memang teknis penanamannya juga lebih mudah atau seperti apa, Pak? Perbedaannya kalau kedelai itu produksinya rendah, Pak. Rendah ya? Rendah, itu cuma 1 ton sampai 1,5 ton per hektar. Kalau kacang koro bisa sampai 3 ton, 4 ton per hektar. Per hektar? Iya. Luar biasa. Oke. Itu bedanya. Luar biasa ya. Kalau untuk masa tanam segala macam seperti apa? Sama, 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Oke, ini Mulai panen. Cuman kacang koro lebih panjang panennya, Pak. lebih panjang panennya. Panennya dibanding dengan kacang kedelai. Panen Bisa- perdana 4 bulan. Oke. Tapi bisa panen kedua, ketiga gitu. Saya lagi semangatnya nih, cuman durasi kita udah mau habis nih. Saya udah menemukan satu alternatif, dan ini juga menjadi penting saya rasa untuk kita sikapi bersama, baik itu di Dinas Pertanian, mungkin juga nanti bisa bekerja sama dengan dinas-dinas lain, termasuk ABM. Ini peluang baru juga akhirnya, bagaimana untuk pemenuhan komoditas ini sehingga para perajin tahu tempe kita ini tidak terpaku hanya dari satu komoditas, kebutuhan bahan bakunya hanya dari kacang kedelai, tapi juga dari kacang poro. Tapi lagi-lagi ini kita sebetulnya banyak nih Pak yang mau saya tanya nih ke Pak Sobirin, ke Pak Matin, terkait juga nomor sepatu mungkin Pak ya. Siap. Cuman ya waktu kita ini terbatas. Oke Pak, untuk masyarakat Banten yang sekarang menyaksikan Jawa Barat TV nih Pak, lagi-lagi saya ingin memberikan satu informasi kepada masyarakat. Closing statement seperti apa nih Pak? Closing statement dari Dinas Pertanian bahwa kelangkaan dan naiknya harga kedelai ini yang sekarang menjadi persoalan yang ada di masyarakat kita, pemerintah Provinsi Banten, negara harus hadir. Dinas seperti apa mengatasi persoalan ini? Nanti juga Pak Matin juga memberikan closing statement. Monggo. Kami dari Dinas Pertanian mengharapkan para kelompok tani ataupun para petani yang lokasinya atau lahannya masih nganggur bisa diusahakan untuk nanam kedelai. Begitu juga para tukang tahu dan tukang tempe, segeralah budidaya kacang tersebut. Jadi tidak hanya membeli aja, jadi merasakan Banten atau petani bisa nanam kedelai. Barangkali itu Pak. Oke, Pak Matin, monggo. Seperti apa nih Pak peran PT ABM sebagai badan usaha milik daerah yang dilahirkan oleh pemerintah daerah? Tentu saja harapannya memberikan satu solusi kepada masyarakat ketika masyarakat juga mengalami kelangkaan dan kenaikan harga dari kacang kedelai yang sekarang dibutuhkan, termasuk juga langkanya minyak goreng. Silakan Pak Matin. Baik, kami dari PT ABM terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya di komoditas-komoditas yang memang sifatnya rutinitas ya, seperti minyak goreng, gula dan lain-lain gitu. Kami terus mengupayakan melakukan supply ke beberapa produsen, distributor gitu. Bahkan ada beberapa rencana jangka panjang yang kami akan mempersiapkan industrinya secara luas. Kemudian juga kami terus mengupayakan distribusi melalui beberapa channel pemasaran yang kami memang persiapkan secara langsung oleh sales-sales kami maupun melalui distributor-distributor yang ada di kabupaten kota masing-masing, serta melalui beberapa aplikasi marketplace yang kami develop sendiri seperti Plaza Banten. Itu kami terus berupaya melakukan distribusi secara merata. Kalau misalkan sales kami ataupun distributor yang ada tidak bisa menjangkau masyarakat secara luas, mungkin di marketplace yang kami sediakan itu bisa menjangkau lebih luas lagi. Baik.
Betul. Nah, kemudian juga satu lagi harapan kami yaitu selain dukungan dari masyarakat, khususnya dari OPD untuk selalu berkoordinasi dengan PT ABM, apa yang bisa kami bantu? Apa yang bisa kami bantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehubungan dengan kelangkaan atau tingginya harga komoditas ini. Baik, sudah kita dengarkan tadi. Oke, jadi kalau saya tarik kesimpulan ada beberapa hal sebetulnya di sini potensi dan peluang, termasuk juga apa yang sudah diatasi, yaitu sudah ditangani oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten maupun PT ABM, PT Agrobisnis Banten Mandiri. Lagi-lagi saya ingin sampaikan bahwa seluruh pemirsa Jawa Barat TV, ini ada beberapa peluang di sini. Masyarakat yang mau bertani dan bercocok tanam, mengembangkan kacang kedelai, jangan sungkan-sungkan, caranya mudah. Tadi sudah ada jaminan dari Dinas Pertanian. Kelompok tani silahkan berkomunikasi dengan PPL, lalu mengajukan melalui kabupaten kota untuk meminta bibit, termasuk juga pupuk, termasuk juga bantuan peralatan. Silahkan kita kembangkan sama-sama komoditas pertanian kacang kedelai tadi, Pak ya. Mungkin bukan hanya kacang kedelai, kalau mau ngomong yang lain, mau nanam yang lain juga silahkan nanti dengan Pak Sobirin. Lagi-lagi ini peluangnya. Lalu yang kedua, kebutuhan bibit kita ini sampai sekarang ini masih minim. Artinya bukan hanya persoalan lahannya yang tersedia, tetapi juga bibit juga menjadi persoalan. Sehingga ini bagi masyarakat Banten lain yang juga memang punya koneksi-koneksi atau channel-channel untuk penyediaan bibit, bisa nanti berhubungan dengan Pak Sobirin, termasuk juga dengan Pak Matin ya dari PT ABM. Mungkin itu untuk pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Sobirin ya, Kabin apa tadi Pak? Tanaman pangan. Ya, tanaman pangan dari Dinas Pertanian Provinsi Banten. Juga Pak Matin ini dari PT Agrobisnis Banten Mandiri. Dan beliau dari divisi marketing. Ini sama-sama marketing nih bro sama gue. Bukan maklar jadi everything itu ya, Pak. pada pagi hari ini dari Dinas Kominfo Provinsi Banten. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Ya.